Salam jumpa lagi saudara-saudara bersama saya Isidorus Lili Jawa. Menakar isi lapas di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, mari kita menghitung-hitung ya, berapa banyak orang yang masuk ke lapas di NTT dan kasus apa yang membuat mereka menjadi penghuni lapas. Berdasarkan data yang dirilis oleh Ombudsman NTT, saudara-saudara, ini mungkin membuat Anda terheran-heran dan bahkan tercengang-cengang ya. Tetapi data itu menjelaskan bahwa 75% penghuni lapas di NTT itu diakibatkan oleh kasus asusila. Ya, 75% kasus asusila. Dan ya ini seolah-olah yang menampar dengan keras wajah kita. Wajah yang katanya menjadi penghuni dari provinsi yang tertinggi toleransi. Wajah yang katanya menjadi penghuni dari provinsi yang nilai-nilai agamanya sangat kuat. Dan kalau kita melihat data ini, semacam suatu paradoks, saudara-saudara. Yang pertama, mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur itu adalah pemeluk agama Kristen. Dengan tingginya kasus asusila, ini seolah mempertanyakan ya, seperti apa penghayatan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita tahu bahwa kebanyakan kasus itu mestinya dipicu oleh persoalan-persoalan material. Tetapi asusila itu bukan material. Nah, mengapa ini marak terjadi di NTT? Paradoks yang ketiga, kita ini termasuk salah satu provinsi yang termiskin, ya kita urutan ketiga di Republik ini. Tapi kok mengapa ya kasus asusilanya begitu tinggi? Apakah ada korelasi dengan kemiskinan? Nah, saudara-saudara, ini problem kita bersama. Ini pergumulan kita bersama. Maka yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengambil sikap supaya kita bisa mengeliminasi kasus ini sehingga tidak semakin sering terjadi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, harus melakukan proses penegakan hukum secara masif. Jadi, jangan tebang pilih. Berilah efek jera yang luar biasa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Yang kedua, kita harus melakukan sosialisasi, edukasi terus-menerus ya kepada sebanyak mungkin orang di sekolah, di ruang-ruang publik, berkaitan dengan bagaimana kita harus menjaga anak-anak kita, bagaimana kita harus menjaga remaja-remaja kita dari berbagai kasus atau aksi kekerasan seksual, ya. Lalu yang ketiga, kita perlu ya membuat regulasi yang mengatur agar media-media kita itu tidak suka-suka yang memberitakan sesuatu yang ada unsur pornografi. Karena itu nanti bisa juga ya disimak oleh anak-anak atau para remaja kita. Sehingga harus ada sikap yang jelas dari kita untuk mengurangi dan kalau boleh mengeliminir kasus-kasus asusila yang terjadi di NTT. Saudara-saudara, 75% penghuni lapas di NTT karena kasus asusila itu bukan semata persoalan hukum. Yang lebih jauh dari itu bahwa ini berkaitan dengan ya persoalan moral dan etika. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari ya kita refleksikan, mari kita ambil sikap supaya yang semacam ini jangan terjadi lagi dan tidak boleh ya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.